Hari ini saya akan melakukan kegiatan. Kegiatannya apa saja? Jangan lupa ikuti. Nanti kita akan lihat gimana pengendalian untuk keong mas. Nah, itu tadi liputan saya atau video yang saya lakukan di lapangan bersama Ibu PUPT, rekan kerja saya di Pemanggis. Hal yang saya lakukan tersebut adalah hanya salah satu cara ya. Jadi untuk pengendalian keong mas itu hanya salah satu cara, yaitu dengan melakukan pengambilan secara manual keong mas dan telurnya. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengendalikan, walaupun tidak menghilangkan ya. Karena untuk menghilangkan itu kerjaan yang sangat berat seperti itu. Di beberapa daerah sebenarnya ada beberapa petani yang setiap harinya melakukan pengambilan keong mas dan memanfaatkan keong mas tersebut sebagai lauk. Itu biasanya ada di beberapa tempat. Namun di tempat saya ini biasanya keong masnya jarang dimanfaatkan sebagai lauk. Jadi bisa kadang digunakan sebagai pakan ternak, juga bisa sebagai pakan ternak bebek ya. Seperti itu. Dan untuk pengendaliannya sebenarnya itu bisa dilakukan sedari awal pada fase akhir pengolahan tanah. Nah, di situ kita dapat memanfaatkan musuh alaminya. Nah, apa musuh alaminya? Tadi sudah saya sempat singgung, yaitu bebek. Jadi kalau di sekitaran sawah ada yang beternak bebek, itu dapat kita manfaatkan dengan melepaskan bebeknya di petakan sawah, sehingga bebek tersebut dapat makan gratis ya. Dapat makan gratis, sehingga membantu kita juga, membantu kita mengurangi tenaga kita untuk mengambil keong mas seperti itu ya. Kita juga dapat mengendalikan dengan cara mengantisipasi dengan cara membuat filter pada saluran air. Nah, dengan apa filternya? Filternya kita dapat akali dengan menggunakan sampah daun atau rerumputan di sekitar pematang sawah untuk mencegah keong mas atau telurnya mengalir ke petakan sawah. Sehingga saat telur atau keong masnya akan masuk ke petakan sawah terhalang oleh filter tadi. Nah, kita dipermudah dengan adanya filter tersebut, sehingga saat kita melakukan pengendalian kita cukup mengambil di saluran air tersebut seperti itu. Dan cara berikutnya adalah dengan membuat kubangan, karena sifatnya atau karakteristik dari keong mas ini suka pada kubangan. Jadi kita coba buat kubangan, lalu kita jebak dengan menggunakan dedaunan. Nah, menurut penelitian, daun yang efektif untuk merangsang atau menarik minat dari keong mas atau keong sawah ini adalah ada daun pepaya dan daun pisang. Setelah keong mas berkumpul di dedaunan tersebut, kita dapat ambil dan kita buang. Itu tipsnya ya. Dan tahapan berikutnya, kita juga dapat mengkondisikan, karena keong mas ini biasanya menyerang pada fase vegetatif ya. Jadi kita dapat mengkondisikan petakan sawah yang kita tanaman padi tersebut dengan kondisi air yang macak-macak, jadi tidak tergenang terus. Dan perlu diingat, padi tersebut bukan tanaman air ya. Padi bukan tanaman air, tapi padi perlu air iya, tapi bukan tanaman air. Sehingga kita tidak perlu mengkondisikan petakan sawah terus tergenang seperti itu. Jadi dengan kondisi air yang macak-macak, keong mas akan terhambat perkembangannya. Berikutnya, kita juga dapat membuat jebakan atau perangkap dengan memasang kayu-kayu di sekitaran petakan sawah. Nah, apa itu fungsinya? Jadi dengan kita tancapkan kayu kering di sekitaran petakan sawah, keong mas akan bertelur di kayu-kayu tersebut, sehingga kita mudah untuk melakukan pengambilan. Kita jebak dengan kayu-kayu yang kita tancapkan di sekitar petakan sawah. Oke, mungkin itu ya beberapa tips pengendalian untuk Bapak Ibu petani atau yang baru terjun ke sawah. Dan kita berusaha mencoba kan pengendalian secara alami, jadi menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan tanpa menggunakan racun. Itu yang bisa dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga channel ini dapat berkembang. Oke, tetap semangat, berani bertani. Berani bertani. Berani bertani.